Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, Ummahat hafizakunallah. Pada video ini, Ana akan menjelaskan beberapa upgrade terkait media pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, ini upgrade media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan evaluasi pada satu pekan yang lalu juga berdasarkan evaluasi dari satu semester di tahun ajaran yang lalu, maka Anda menyimpulkan kita perlu adanya peningkatan agar pembelajaran bisa lebih baik lagi. Dalam hal apa peningkatan tersebut? Kita lihat. Nah, yang pertama, yaitu adanya Google Classroom. Ya, insya Allah untuk mulai hari ini dan kedepannya, Anda akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Google Classroom untuk satu, wadah men-share materi pembelajaran. Karena apa? Karena khawatir ketika materi tersebut di-share di grup, ketiban-tiban, sehingga anak-anak ketinggalan info tersebut sehingga tidak mengerjakannya ataupun tidak mempelajarinya. Maka dari itu, Ana akan fokus untuk share materinya itu di Google Classroom. Nanti ketika memang materi tersebut sudah diupload ke situ, nanti akan ada notifnya bahwa ada materi pembelajaran baru. Lalu yang kedua yaitu wadah pengumpulan atau upload atau submit tugas. Karena menghindari tenggelamnya di WA dan merapikan tugas tersebut dan memudahkan untuk memberikan grade. Jadi ketika memang nanti sudah, biasanya kan kalau di WA Anda minta share ataupun minta foto hasil tugasnya. Nah itu ketika memang masih satu kelas yang baru belajar kemarin tuh baru kelas 2 Usman saja itu sudah uh, cukup membutuhkan waktu untuk merapikan tugas-tugasnya, foto-fotonya. Maka dari itu untuk merapikan tugas tersebut Ana sudah buatkan ataupun buatkan kelas di Google ini supaya nanti ketika memang mengupload tugas itu sudah ada tempatnya. Jadi nanti Anda tinggal buka tempat itu untuk melihat ini tugasnya siapa gitu. Kalau di WA kan masuknya semuanya ke galeri sehingga tidak ketahuan itu punya siapa, agak susah, agak ribet untuk merapikannya. Maka dari itu Anda memerlukan Google Classroom ini. Nah, yang kedua yaitu WhatsApp. Nah, WhatsApp ini tetap digunakan karena WhatsApp ini sebagai sentralnya ataupun pusatnya. Jadi walaupun kita menggunakan Google Classroom, nomor satu kita tetap menggunakan WhatsApp. Untuk apa? Yang pertama komunikasi, absensi, dokumentasi, konfirmasi, dan sharing gitu ya. Nanti untuk segala informasi ataupun perubahan atau tambahan ataupun masukan dan segala macamnya bisa menggunakan WhatsApp. Tetap WhatsApp digunakan. Lalu yang ketiga YouTube. Nah, walaupun kita menggunakan Google Classroom, Google Classroom itu hanya sebatas wadah saja ya, wadah saja ataupun tempat saja, tapi belum ada materinya. Nah, materinya ini tetap Anda berikan menggunakan YouTube. Kenapa Anda gunakan YouTube, tidak menggunakan Zoom ataupun media pembelajaran yang lain? Yang pertama, Anda memastikan semua anak mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Karena berdasarkan pengalaman, ketika kita menggunakan live apapun itu, ketika memang kita adakan live, lalu anak-anaknya belum siap, atau ada beberapa anak yang mungkin sakit, ataupun ketinggalan. Jadi dia ketika memang tidak bisa menghadiri live itu, maka ketinggalan materi gitu ya. Beda lagi mungkin ketika memang materinya itu di-record, ataupun live-nya itu di-record sehingga bisa diputar ulang lagi. Nah, tapi kan ketika memang sudah live harus di-record lagi, itu mungkin kerjanya 2 kali gitu ya. Jadi Ana tetap menggunakan YouTube ini untuk media pembelajaran supaya ketika memang anak-anak yang tadinya mungkin nggak bisa hadir di jam KBM, anak-anak masih bisa mengikuti pembelajaran itu di luar jam KBM sehingga Ana ingin memastikan semuanya dapat hak yang sama untuk belajar, tinggal mau atau tidak membukanya. Seperti itu. Nah, yang kedua tidak ingin membebani siswa untuk les sepanjang KBM gitu ya. Sepanjang KBM misalnya tematik di kelas 2 Ali ataupun 2 Seman itu ada yang sampai 4 jam. Satu hari 4 jam itu sekitar 2 jam dalam waktu gitu ya, 2 jam. Nah, itu live sepanjang 2 jam itu cukup membosankan dan cukup tidak kondusif.
Nah, yang terakhir dapat memutar kembali penjelasan di bagian tertentu untuk lebih memahami materi tersebut. Nah, maksudnya ketika memang anak-anak mendapati masalah di suatu materi, anak-anak tinggal memutar lagi videonya atau dimundurin lagi beberapa menit sebelumnya untuk difokus di materi itu supaya dia benar-benar paham. Oh, begini caranya. Nah, kalau live kan tidak bisa dimundur gitu, tidak bisa dimajukan atau dimundur. Atau misalnya nanti di YouTube itu anak-anak sudah paham, bisa langsung dicepetin. Seperti itu. Nah, yang terakhir Zoom. Nah, Zoom ini insya Allah kedepannya mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk apa? Untuk menyapa, interaksi, dan komunikasi, bukan untuk menyampaikan materi pelajaran. Sekali lagi, Zoom ini bukan untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang Anda sampaikan alasannya di slide sebelumnya bahwa agak kurang efektif ketika memang Zoom itu digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Satu, mungkin ketika koneksinya buruk. Ustadznya ngomong apa, anaknya dengernya apa gitu kan. Atau suaranya putus-putus dan banyak hal lainnya. Nah, durasinya yaitu sekitar 15 menit di awal jam KBM. Contoh, tematik misalnya dimulai dari jam 9.30 sampai 10.30 misal. Nah, insya Allah 9.30 sampai 9.45 Ustadz akan live Zoom untuk menyapa anak-anak. Anak-anak gimana kabarnya? Anak-anak sudah siap belajar atau belum? Anak-anak sudah sarapan atau belum? Dan segala bentuk pertanyaan untuk menyapa lainnya gitu ya. Jadi di awal 15 menit ini anak akan menyapa anak-anak seperti itu. Nah, bagi yang bisa menghadirinya, silakan menghadirinya. Jikapun tidak bisa menghadirinya, tidak mengapa. Karena materi tersebut akan Anda share melalui YouTube. Seperti itu. Nah, untuk tutorial menggunakan Google Classroom di sini Ustadz sudah buat, jadi silakan diperhatikan.
wabarakatuh. Nah, itu seperti ya. Mudah-mudahan anak-anak ataupun ummahat bisa memahaminya. Nah, ini untuk kelas, kode, atau ID, atau password dari keempat yang tadi sudah Anda sebutkan. Google Classroom, WA, YouTube, dan Zoom. Nah, ini nanti insya Allah ini akan Ustadz share di grup kelas. Ini untuk kelas 2 Ali dan ini untuk kelas 2 Usman. Untuk WA-nya sama, YouTube-nya sama, Zoom-nya sama. Bedanya beda kelas di kelas classroom-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan 4 media ini, pembelajaran kita semakin lebih baik lagi, anak-anak semakin nggak mudah bosan, lalu bisa meningkatkan pengetahuannya ataupun pembelajarannya, sehingga belajarnya menjadi lebih menyenangkan dan lebih fun lagi dan lebih mudah dipahami lagi. Seperti itu. Dan tidak Anda gunakan keempat ini kecuali untuk memudahkan. Kalau nanti ternyata kedepannya malah lebih ribet atau lebih menyusahkan, akan Anda evaluasi lagi apa yang sebaiknya kita lakukan lagi seperti itu. Nah, terakhir mudah-mudahan semuanya itu dapat dipahami. Ana ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga kita bisa memahami segala kondisi yang ada. Itu saja yang Ana bisa sampaikan. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah dari diri Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.